Hari ini dan setiap hari, Yesus memanggil kita untuk pergi keluar dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 5 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Ajarilah kami untuk selalu setia, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang kami terima dari kemurahan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang seorang lelaki yang bisu karena kerasukan setan, dibawa kepada Yesus. Yesus selalu mendekati orang itu dan mengusir setan daripadanya. Dan orang itu lalu bisa bicara secara normal. Ia pulih dari penyakitnya. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa ajaib itu dan sangat terpesona, karena belum pernah terjadi seperti itu di Israel. Tapi orang-orang Farisi yang menyaksikan keajaiban itu, mereka menghina dan meremehkan Yesus. Mereka menuduh Yesus itu mengusir setan dengan kuasa penghulu atau kuasa kepala setan. Meskipun Yesus diremehkan, dihina, ditentang, ditolak, tidak diterima, ia terus melaksanakan karya pelayanannya dengan pengajaran, dengan berkhotbah di rumah-rumah ibadat dan menyembuhkan penyakit-penyakit orang-orang yang mendengarkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apa relevansinya atau kaitan sabda Tuhan hari ini untuk hidup kita masing-masing?
Hari ini dan setiap hari, Yesus memanggil kita untuk pergi keluar dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus dengan pengajaran-pengajarannya yang baik, dan ketika ada yang sakit, ada yang menderita, disembuhkan oleh Yesus. Kita tahu, akibat pandemi yang kita alami, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarganya. Banyak yang sakit. Dan ada masyarakat yang menolak mereka juga. Selain menderita penyakit yang dideritanya, tapi juga penderitaan batin mereka karena ditolak dan tidak diterima oleh masyarakatnya. Yesus memanggil kita semua untuk menanggapi panggilannya itu. Kita menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan, supaya banyak orang mengalami kasih dan rahmat Tuhan itu. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kaum muda, remaja, dan anak-anak, kita semua dengan cara kita masing-masing dipanggil untuk keluar dari diri kita. Kita peduli, kita memperhatikan saudara-saudari kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas kita, lingkungan, masyarakat, dan akhirnya meluas. Kemanapun kita pergi, kita diutus untuk selalu membawa kabar sukacita, membawa rahmat, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga semakin banyak orang-orang yang menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri lewat apa yang dilakukan, apa yang diajarkannya, dan tentunya apa yang mereka lakukan. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang tahu diri dan tahu bersyukur, dan semoga kita dapat menggunakan apa yang kita miliki ini untuk kebaikan banyak orang. Ya Yesus, Kau menantikan jawaban atas panggilan, membantu di kebun anggur penuh tuai yang subur bagi umat pilihan-Mu. Ya Yesus, terima diriku. Ya Yesus, aku pun rela membantu di kebun Bapa, menuai panenan anggur sebagai puji dan syukur. Engkau sungguh mendambakan manusia cinta padamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga,
komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.